Shalom bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mau menyaksikan kita ibadah online pada saat hari ini. Kita berharap kepada Tuhan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kami berdoa waktu di hadapan Tuhan Yesus. Kita angkat pujian bagi Tuhan Bapa Surgawi.
kepada kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua yang mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu semua para pelayan Tuhan, baik musik, baik MC, buah firman, pendoa, baik semua jemaat Tuhan yang mengikuti beribadah secara online maupun offline di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa biar kasih kuasa Tuhan meneguhkan, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang memimpin ibadah di rumah, yang mengikuti ibadah secara langsung, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Biar ketika kami memuji Tuhan, ketika kami meninggikan nama Tuhan dimuliakan. Kami semua boleh diberkati, diteguhkan Tuhan. Ketika kami dengar firman Allah, Roh Kudus memampukan dan mengerti, memahami dan mengaplikasikan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami kepada Bapa yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Walaupun ibadah kita secara online ya Bapak Ibu tidak mengurangi sukacita kita untuk meninggikan nama Tuhan, kita akan pujian bagi Tuhan. Terima sukacita surga. Pujian ini sebagai kesaksian kita untuk kepada Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, biar ini semua bisa berlalu ya Bapak Ibu, dan kita bisa berkumpul dengan kami menyanyikan nama Tuhan. Kita akan pujian ini kepada Tuhan, pengharapan hanya Yesus saja.
di hadapan Tuhan. Kami menyatakan bahwa kami butuh tuntunan Tuhan dalam hidup rumah tangga, usaha, pekerjaan kami. Di situasi pandemi yang saat ini, yang menggoncang seluruh dunia, yang menggoncang Indonesia, yang menggoncang setiap daerah, baik masalah ekonomi, hubungan sosial, kami berdoa Tuhan, biar anugerah Tuhan yang melimpah melalui firman Allah kami dikuatkan, diingatkan oleh Tuhan. Melalui firman Allah kami dihakimi untuk datang berdoa mohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam ibadah ini, biar Tuhan menuntut kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan bagi kami semua. Dan pujilah Tuhan, kami siap renungkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Salam menyapa kita semua yang mengikuti ibadah ini. Yang semoga Tuhan menguatkan, mengokohkan kita semua. Kita akan bacakan satu bagian firman Allah dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mendengarkan saja. Ya, Yesaya pasalnya ke-40 ayat 27 sampai dengan ayat ke-31. Saya bacakan firman Allah. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah engkau yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan kena sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dengan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Allah yang saya berikan tema adalah kekuatan dalam menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagian konteks yang kita baca dalam bagian firman Allah ini, yaitu bicara, kalau kita lihat judulnya aja dalam pasal 40, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Rupanya bangsa Israel dalam konteks ini dalam masa pembuangan, yaitu pembuangan di kerajaan Babel. Bangsa Israel dibuang karena kekerasan hati mereka. Bangsa Israel dibuang karena ketegaran tubuh mereka. Bangsa Israel dibuang karena kejahatan mereka. Tidak mungkin Tuhan membuang kalau enggak ada salah. Pasti kalau Tuhan memberikan hukuman, pasti ada alasannya. Yang pasti Allah ketika memberikan sesuatu, dalam konteks ini memberikan hukuman, karena memang bangsa Israel telah banyak memberontak kepada Tuhan. Mereka telah melanggar hukum-hukum Tuhan. Mereka telah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, sehingga mereka dihukum Tuhan. Jadi wajar nggak kalau orang yang melakukan kesalahan dihukum? Wajar, betul ya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, konteks dunia ini juga, kenapa dunia ini mengalami pandemi yang luar biasa? Ada banyak pandangan-pandangan yang muncul, tetapi saya mengatakan bahwa kenapa ini semua terjadi? Pasti karena memang dunia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi apapun yang terjadi yang merugikan manusia, yang merugikan kita, pasti adalah karena Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat dalam bagian ini. Bangsa Israel dibuang di Babel. Ketika mereka dibuang, tentu mereka
namanya juga dibuang kan gitu ya. Dibuang gak akan pernah enak, betul? Betul ya? Namanya dibuang gak akan enak. Anak dibuang kan gitu ya. Makanan dibuang. Segala sesuatu pasti tidak enak ketika seorang dibuang. Nah, konteks bangsa Israel coba lihat. Sehingga mereka mengeluh, sehingga mereka merasa bahwa Tuhan begitu jauh dari mereka. Kan? Nah, Nabi Yesaya juga ikut. Nabi Yesaya ikut juga dalam pembuangan. Sehingga Nabi Yesaya diingatkan, dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Yaitu maka ayat 27 dikatakan, mengapakah engkau berkata, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Tuhan. Jadi konteksnya adalah mereka merasa Tuhan itu begitu jauh. Mereka merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan mereka. Mereka merasa bahwa tidak ada Tuhan yang menyertai mereka. Jadi kondisi bangsa Israel boleh merasa sayang diri. Kenapa? Karena merasa bahwa tidak lagi Tuhan memperhatikan mereka. Biasalah Bapak Ibu Saudara, kalau orang dalam masalah biasanya sayang dirinya muncul, kan gitu ya. Merasa nggak diperhatikan, merasa nggak disayangi, merasa nggak diperhatikan, merasa nggak disertai, merasa nggak didoakan, merasa Tuhan itu jauh. Nanti kalau merasa terus akhirnya mempersalahkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel. Kenapa kalian bilang Tuhan itu jauh? Kenapa kalian bilang Tuhan itu nggak memperhatikan kalian? Ingat ya, dalam 28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan dari ujung ke ujung, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menasihatkan bangsa Israel agar mereka mengerti bahwa Tuhan yang mereka sembah itu tidak pernah menjadi lelah. Tidak lelah karena kejahatan mereka, tidak lelah karena dosa mereka, tidak lelah karena pelanggaran mereka. Ia Allah yang kekal, yang tetap tidak pernah berubah, yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat 29 dikatakan demikian, Dia atau Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Firman Allah mengingatkan dalam bagian ini bahwa Ia tidak menjadi lelah, Ia memberikan kekuatan bagi yang lelah. Artinya Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel yang ketika dibuang di Babel, mereka ini diingatkan Tuhan bahwa mereka ini tetap diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 28 dan sampai 29 ini menyatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara, jadi konteks pergumulan apapun yang dihadapi bangsa Israel, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang sama. Ia tetap juga menjadi Allah yang sama bagi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat dalam bagian ini. Kemudian ayatnya yang, kalau kita lihat Bapak Ibu, ayatnya yang berikutnya yaitu ayatnya yang ke-29 sampai 30. Ayat 30 sampai 31 dinyatakan dalam bagian ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda adalah orang-orang yang kuat, betul? Ya. Orang-orang muda dianggap orang yang memiliki kekuatan, tetapi dikatakan dalam bagian ini oleh firman Tuhan, orang-orang yang dianggap kuat bisa menjadi lelah, lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Teruna-teruna artinya pasukan pilihan yang dipilih untuk menjadi tentara, yang dianggap kuat, tetapi itu pun dikatakan bisa jatuh tersandung. Sangat kecil kemungkinan kalau seorang teruna tersandung. Tetapi dalam bagian ini bahwa teruna pun bisa tersandung. Sangat menarik. Ayat 31 dikatakan. Sama-sama kita bacakannya.
1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagian firman Allah mengingatkan kita bahwa menggambarkan tentang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada catatan penting, catatan manis dalam bagian ini, yaitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya begini Bapak Ibu, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang meletakkan pengharapan kepada Tuhan, orang-orang yang dalam pembuangan, dalam masalah tetap percaya kepada Tuhan, tetap meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Dikatakan orang-orang inilah mendapat kekuatan baru. Kekuatannya bagaimana? Diumpamakan, dianalogikan seperti ini Bapak Ibu. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja wali adalah penguasa di udara, khususnya dari semua jenis makhluk. Bapak Ibu, ketika saya mencoba mengamati nonton di YouTube, itu raja wali bisa angkat seekor anjing dengan cakarnya, kemudian naik terbang ke atas. Raja wali bisa mengangkat seekor domba, bahkan raja wali bisa mengangkat seekor serigala dengan kekuatan sayapnya. Dia bisa mengangkat benda yang lebih daripada dia, benda yang mungkin 10 kali lipat lebih besar dari dia. Kekuatannya adalah paruhnya yang begitu luar biasa. Kemudian apa? Sayapnya yang luar biasa. Kemudian apa? Cakarnya yang luar biasa. Nah, dalam bagian ini diangkat adalah sayapnya. Sayapnya yang begitu kuat. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, semakin kuat badai di awan, di angkasa, raja wali semakin merajalela di udara. Kenapa? Karena memang dorongan badai yang semakin kuat, dia semakin luar biasa menguasai di udara. Kekuatan sayapnya yang luar biasa. Enggak, badai tidak membuat patah sayapnya. Ya Bapak Ibu ya, raja wali ketika terbang tidak takut dengan badai. Badai tidak dapat mematahkan sayap raja wali. Justru kekuatan sayapnya semakin kelihatan jika ada badai. Kenapa? Karena dia memang melatih kekuatannya ada di sayapnya. Sehingga badai, kalau burung-burung lain mungkin, kalau badai ada, mungkin burung-burung lain itu langsung apa? Bersembunyi, ya gitu ya, atau jatuh. Tetapi kalau raja wali tidak, justru ketika ada badai, ketika ada angin yang begitu luar biasa, dia itu naik terbang. Artinya badai tidak dapat menghalangi kehidupan daripada raja wali. Kenapa? Karena dia meletakkan kekuatan pada sayapnya. Dikatakan demikian. Kemudian dianalogikan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan kemudian mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kadang-kadang orang ketika badai, ada persoalan terjadi dalam hidupnya, merasa bersalah. Apapun yang dilakukannya salah, apapun yang dilakukannya seolah-olah gak bernilai. Jadi Bapak Ibu Saudara, penting dilihat dalam bagian ini, bahwa ketika orang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, tidak melatih hidupnya dalam iman yang benar, maka dia persoalan kecil pun bisa menjadi persoalan. Tetapi ketika orang dikatakan dalam bagian ini menanti-nantikan Tuhan, setia kepada Tuhan, meletakkan pengharapan kepada Tuhan, berharapnya kepada Tuhan, maka mereka tidak menjadi lelah atau menjadi lesu. Kadang-kadang persoalan kecil menjadi alasan bagi kita untuk berkata bahwa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ingin saya katakan kepada Bapak Ibu begini, kadang-kadang orang pada masa-masa kesulitan atau pandemi ini, kadang-kadang orang menjadikan ini sebagai alasan untuk tidak beribadah, malas bekerja, malas melakukan aktivitas. Sebetulnya tidak seperti itu maksud firman Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mesti menjadi orang yang rajin beribadah, rajin bekerja, rajin baca firman, rajin berdoa. Kenapa? Karena mereka inilah
yang orang yang disebut orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Selama orang coba menjauhkan diri dari Tuhan, persoalan kecil pun akan menjadi persoalan besar baginya. Dan sangat berbahaya Bapak Ibu apabila dia sudah dihantui ketakutan. Ketika dia sudah dihantui ketakutan, seolah-olah mau kerja, mau berusaha, mau berbisnis, mau bangun usaha, mau menikah, mau sekolah, mau melakukan apa saja, seolah-olah sudah dihantui ketakutan, maka mereka tidak akan pernah melakukan segala sesuatu. Kadang-kadang ini menjadi alasan bagi orang malas, Bapak Ibu ya. Bagi orang malas ini akan menjadi alasan. Kenapa? Karena ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berdiam diri. Tetapi ada juga orang karena sudah ketakutan, ini menjadi alasan bagi mereka untuk hidup dalam ketakutan. Ini saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Penting sekali firman Tuhan ini bagi kita, bahwa ada kekuatan yang Tuhan beri dan hanya khusus kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Coba Bapak Ibu, hidup ini bukan karena kuat, soal buku. Ya, ketika kita coba andalkan kekuatan kita, cara kita, mungkin kita masih punya harta, mungkin kita masih punya saudara, mungkin kita masih punya orang tua, mungkin kita masih punya sesuatu yang kita andalkan. Tetapi ketika itu sudah tidak ada, maka kita akan merasa bahwa tidak ada kekuatan yang bisa kita miliki. Karena itu apa? Tidak ada situasi kondisi yang bisa kita katakan prediksi akan aman selamanya. Ya, pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Ya, ini menghantam sosial, ekonomi, kesehatan. Ya, kesedihan bagi dunia, kesedihan bagi bangsa. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan? Selain daripada menanti-nantikan Tuhan, selain daripada kesetiaan kepada Tuhan, selain daripada berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Haleluya. Penting sekali Bapak. Pandemi ini nggak bisa kita katakan. Tadi saya baru menonton berita melalui media sosial bahwa pemerintah menyatakan belum tahu apakah akan diperpanjang kembali PPKM ini. 1, 2, 3 hari ini akan rapat kembali katanya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Katanya sampai tanggal 20. Tapi kita nggak tahu. Saya katakan bahwa mari kita dukung pemerintah. Apabila memang itu masih diperpanjang, kita dukung pemerintah. Karena pemerintah tidak mungkin ingin menyusahkan, mempersulit rakyat. Pemerintah pasti ingin membangun ekonomi, membangun rakyat untuk hidup lebih baik. Tapi ingin saya katakan dalam bagian itu bahwa pandemi ini tidak akan bisa. Satu sisi orang merasa beruntung pandemi ini, dengan pandemi ini mereka bisa memperalat ini sebagai alat untuk malas melakukan segala sesuatu, berdiam diri. Tetapi saya katakan di rumah pun kita bisa melakukan banyak hal. Karena itu situasi kondisi ini mengajari kita untuk membangun segi ekonomi dalam berbagai aspek. Ya, orang malas itu tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan orang malas itu mesti belajar dari semut dan mesti belajar dari burung. Betul? Burung di udara Tuhan pelihara, tetapi tidak Tuhan lempar makanannya ke kandang burung itu. Dia mesti mencari makanannya. Semut tahu musimnya. Ketika musim perubahan musim akan terjadi, dia pindah ke tempatnya, dia kumpul makanannya. Ketika musim hujan, maka mereka sudah punya stok makanan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian hikmat yang Tuhan beri. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan hidup dalam hikmat Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan hidup tekun dan rajin setia. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada kekuatan lain yang bisa kita berikan. Situasi kondisi ekonomi bangsa kita nggak ada yang bisa kita prediksi. Semuanya masih gelap. Tetapi saya katakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang setia dan berharap pada Tuhan, mereka seumpama Raja Wali. Coba kita baca ayat 31 sama-sama begitu. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan biarkan diri kita lelah dan lesu. Jangan biarkan diri kita tidak punya kekuatan.
Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kekuatan itu bisa kita dapatkan ketika kita berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Kita nyanyikan suatu pujian mengikut Yesus keputusan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa ini, untuk dunia ini, untuk keluarga kita, untuk usaha, untuk pekerjaan kita. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian mengikut Yesus keputusan. Ketika Bapak Ibu mengaku sebagai pengikut Yesus, Bapak Ibu berharaplah hanya kepada-Nya. Bapak Ibu akan mencari lelah ketika Bapak Ibu mencoba mendapatkan apa yang Bapak Ibu miliki. Semua yang dari dunia akan lenyap, akan hilang, akan menjauh, dan ada batasan. Tetapi yang dari Tuhan akan kekal selama-lamanya. Kita katakan mengikut Yesus keputusan.
Tuhan menolong setiap jemaat Tuhan dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, baik ekonomi, baik kesehatan, baik usaha, baik pekerjaan. Kami berdoa biar Tuhan menolong jemaat-jemaat Tuhan bergumul yang sedang mengandung, yang sedang mencari teman hidup, mencari pekerjaan, yang sedang mengalami masalah usaha, sedang membangun usaha, yang sedang sakit. Kami berdoa anugerah Tuhan menyertai semua jemaat Tuhan. Berkatilah semua yang mengikuti ibadah siaran langsung ini. Diberkati Tuhan mereka. Tuhan kiranya memulihkan mereka. Jika ada yang sakit, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Minta belas kasihan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Setiap orang yang kena COVID, yang butuhkan pertolongan Tuhan, yang butuhkan obat, yang butuhkan makanan, yang butuhkan mitra, Tuhan campur tangan kiranya bagi mereka. Ayo berdoa untuk bangsa kami ini. Tuhan menolong bangsa kami ini dalam penataan untuk menanggulangi COVID yang ada. Dan pujilah Tuhan, kami serahkan perintah kami, baik presiden sampai kepada jajaran menteri, baik untuk semua lembaga. Tuhan berkati semua perintah yang ada, baik gubernur, baik semua jajarannya, wali kota bersama jajarannya, bupati bersama jajarannya, camat bersama jajarannya, desa kami, pemerintah desa Singkarjaya. Tuhan berkati mereka RT RW yang ada di lingkungan kami, lingkungan jemaat tempat tinggal jemaat. Tuhan berkati mereka. Dan pujilah Tuhan, kami syukuri anugerah. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ampunilah kami Tuhan, jikalau kami tidak berharap kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan ketika kami berharap kepada semuanya kepada Tuhan. Dan pujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus bagi kita. Pujian bagi Tuhan Elsana. Yesus
Maka Tuhan Allah akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tandakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia ini sampai Maranatha. El Shaddai.